Perdebatan ini terjadi antara Ustadz Yusuf dan seorang Kristen Bulistra. Percakapan mereka bukan sekadar perbedaan pendapat biasa. Percakapan ini menyentuh hal-hal yang sangat mendasar tentang kitab suci, tentang nabi, tentang kebenaran, dan tentang bagaimana manusia memahami wahyu Tuhan. Namun sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita ingat satu hal penting. Tujuan kita di sini bukan untuk menghina siapapun. Tujuan kita adalah berpikir, merenung, menguji klaim, menguji keyakinan. Karena kebenaran sejati tidak takut diuji. Muhammad utusan Allah asli atau palsu? Kalau asli Muhammad utusan Allah, utusan Allah itu harus datang daripada Allah. Oh iya, terus? Nah, berarti dia itu Allah. Hah? Tidak jauh beda dengan Allah, betul kan? Aduh, lagi corona kah di situ? Iya. Oh, lagi ada virus corona di situ. Ya. Iya. Anda mau bertanya atau mau ditanya nih? Saya mau bertanya, Bible palsu atau asli? Iya. Menurut Ustadz, Bible itu palsu atau asli? Bible itu menurut saya palsu, nggak ada yang asli. Mana dalilnya kalau palsu? Dari mana dalilnya? Kalau palsu? Ustadz aja kelahiran abang saya. Ustadz aja baru gitu. lahir. Tahun berapa Ustadz lahir? Bu, dari mana saya tahu Bible itu palsu terjemahannya? Karena dari websitenya Kristen, ya. Jadi kalau Al-Quran itu asli atau palsu? Oh, asli, saya udah tahu juga. Ajaran Bible sama Al-Quran saya rasa jauh berbeda. Jauh, Bu. Ya, jauh. Jauh. Kalau di Bible itu kan lebih ngeri daripada ajaran Al-Quran gitu. Ngerinya gimana? Bible itu menunjuk dia memberitakan terang, sedangkan di Al-Quran hanya bercerita dongeng. Dan Coba Ibu, saya buka Bible ya. Nih, mau di HP atau di sini, Bu? Di mana-mana lah, coba buktikan mana baik. satu Bible. Coba Ibu baca ya. Yesus itu berbuat tidak baik. Coba Ibu baca ya. Kitab Ibu ya. Nih. Coba bacakan, Bu. Yehezkiel 23 nomor 3, yuk. Jangan potong ayat seperti itu, Pak. Ya udah. Ya, kita dari atas dah. Kita dari atas nih. Ini dari atas ya. Bacain dari atas. Datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, ada 2 orang perempuan anak dari satu ibu. Mereka bersundal Mesir, mereka bersundal pada masa Budanya. Di sana susah dijamah-jamah. Jangan motong-motong Alkitab. Iya, terus ini. Jangan membalikkan fakta. Loh, ini kitab Ibu. Yang terang. Bu, ini kitab Ibu, dibaca lah. Saya nggak ada membalikin fakta. Jangan Ustadz. Loh. Bu, ini kitab Ibu, Bu. Bu, ini bukan Quran saya, ini kitab Ibu. Saya selalu baca Alkitab, saya tahu. Ya iya, ini Alkitab Anda nih. Ini kan Alkitab Anda nih. Mau di sini kah saya bukakan juga? Itu tidak pas, yang Ustadz ambil itu tidak pas. Oh, tidak pas. Kita buka di sini ya. Ustadz hanya motong-motong Alkitab itu. Oke, kita buka di sini ya. Mau? Buka di situ. Oh, baik. Ya. Buka di sini katanya teman-teman ya. Mana satu yang Yesus itu berbicara tentang kayak Muhammad? Tidak ada. Ya, bentar ya. Yesus menceritakan tentang terang sebentar. Dunia, terang surga. Ini kitab Ibu ya, sebentar ya, Bu ya. Sabar. Mazmur. Apa sih? Mana mungkin Yeremia. Ini. Seperti yang Pak Ustadz. Oke, Bu. Nih, Bu. Bu. Itu Pak Ustadz itu memfitnah. Menjatuhkan memfitnah? banyak manusia ke dalam. Loh, kok memfitnah? Enggak ada. Nih ya, Bu ya. Ini kitab Ibu ya. Saya bukakan ya. Bu. Hanya orang ya. bodoh yang percaya sama Ustadz ini. Bu. Nih ya. Alkitab ya. Nah ya. Nah, buka dari Oke.
Buka. Nah, mari kita baca. Coba Ibu Baca. bacain. Terdekat. Karena setahu saya di Alkitab itu Nih, udah saya tidak dekat ini. ada kata yang sembarangan. Macam Saya dekat ini. tetek montok, perawan, boleh digauli, itu nggak ada di situ. Nah, makanya ini Ibu bacalah. Coba lah Pak Ustadz baca, saya nggak nampak. Nih ya. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak perempuan. Ada 2 perempuan, anak dari satu ibu. Mereka melacur di Mesir. Mereka melacur pada masa mudanya. Di sana cucunya dijamah-jamah, diremas-remas. Dada keperawanannya dipegang-pegang tuh. Sekarang gini Pak Ustadz. Ah, ini kan ya skill ya, kitab Itu Ibu kan ya. manusia berbuat dosa. ah. Firman Tuhan berfirman, janganlah kamu baca terus itu, belum habis itu. Iya, kalau Ibu Bapak kagak Ustadz percaya, belum habis, supaya kalau Ibu kagak percaya, Ibu bisa buka kitab Ibu langsung di rumah gitu, lihat ya. Pak Ustadz Gitu saya Bu, saya sarankan ada untuk Ibu langsung buka gitu di rumah Ibu gitu. Pak Ustadz jangan kayak begitu. Kalau Saya kan hanya menunjukkan yang tertulis, Bu. lah, Kok salah gitu? Ustadz ini berbohong menunjukkan apapun. Di mana saya bohongnya? Di HP sudah saya tunjukkan, di Pak kitab Ustadz, Anda sudah saya tunjukkan. Alkitab itu berceritakan. Di mana, Bu? Di mana saya bohongnya? Masya Allah Ibu ini, ya. Makanya Ibu, biar Ibu tidak menuduh saya bohong, Ibu buka kitab Ibu sendiri yang saya tunjukkan. Jangan Pak Ustadz salah Ini artikan. tiba-tiba saya yang disalahkan, teman-teman. Di situ kan bukan Yesus yang Aduh, kenapa sih? Aduh. Yesus hanya mengajarkan yang baik untuk manusia supaya manusia jangan berbuat dosa. Aduh. Tapi Ustadz ini membalikkan kenyataan. Loh. Seolah-olah Yesus yang menyuruh dan berbuat. Aduh. Ustadz ini kalau orang bodoh bisa Ustadz ngomong kayak gitu sama orang bodoh, bisa Bu. percaya cakap Ustadz. Bu, ini Bu ya, ini saya menampilkan kitab Anda. Saya bukan penulis, saya cuma beli kitab Ibu, ya lalu saya tunjukkan isinya ke Ibu. Kenapa saya yang disalahin? Kenapa saya yang disalahin coba? Iya Pak Ustadz, karena Pak Ustadz itu memberitakan tentang Bible Kristen itu dengan pendusta. Loh, ini sekali lagi ya. Itu seperti Edis, ada dalil. Nah, nih. Saya bacakan lagi ya Bu ya. Yes, ke 16 ya. Ini nggak ada saya ubah ya. Nggak ada saya ubah ya. Bukan saya yang nulis. Dan jadilah besar seperti tumbuh-tumbuhan di ladang. Engkau menjadi besar dan sudah cukup umur. Bahkan sudah sampai pada masa mudamu. Maka buah dadamu sudah montok. Rambutmu sudah tumbuh. Tetapi engkau dalam keadaan. Baca sendiri. Tuh. Itu Ini kitab Ibu, Alkitab Ibu. Bukan saya yang tulis ya Bu ya. kan Bu, ini bukan saya yang tulis. Ya, aduh. Oh, nanti Ibu tuduh. maksud Alkitab itu apa? Nanti Ibu tuduh saya pula. Emang ada-ada kan gitu. Seperti itu kan tidak ada. Kenapa? Ustaz mengerti nggak apa tertulis di Alkitab? Makanya itu yang tertulis saya tinggi saya mengerti. Kenapa saya tunjukkan sama Ibu kan. Saya tunjukkan sama Ibu tulisannya begitu. Silahkan Ibu jelaskan sama saya. Maksud saya gitu. Mengartikannya. Mengartikannya ke dalam yang benar jadi sesat. Tidak boleh begitu. Dari tadi saya cuma membaca Bu, nggak ada mengartikan. Masalah ini Bible palsu. Iya, itu kan pertanyaan. Itu Dari tadi saya cuma membaca, ya Bu ya, membaca kitab Ibu gitu. Kok salah sih saya baca kitab Ibu? Gini Pak Ustadz, banyak saya tengok ustadz-ustadz yang lain Aduh. memberitakan tentang Alkitab dan agama Kristen ini mendusta. Tidak seperti yang di Alkitab tulis. Coba Ibu tanya penonton, apakah saya berdusta gitu ya? Tanya deh ke penonton, ya. Ke jalan yang sesat. Padahal Coba. yang tertulis di Alkitab itu ke jalan yang benar.
Coba ibu Kalian tanya. menyaksikan dan memberitakan itu kepada semua manusia, 23.000 memandang mata. Iya, atau kayak gini ya Bu ya, nanti ibu ya Pak Ustadz bawa ya, menyaksikan itu ke bawa jalan yang kitab, sesat. bawa kitab ibu tanyain langsung ke Edis, jangan ke saya ya. Nggak perlu, karena kan Nah, kan kayak gitu, buka sendirilah Bu, jangan nuduh saya gitu. Ngapain ibu tuduh saya, baca aja ibu belum. kenapa Pak Ustadz Aduh. membalikkannya menuju ke sesat? Lah, Padahal yang tertulis bukan seperti itu lah, ceritanya. ini kan saya buka yang tertulis toh. Iya, maksudnya itu apa? Coba Pak Ustadz ceritakan. Lah, saya saya cuma baca, tolong ibu jelaskan, gitu maksud saya. Kan Yesus mengajarkan muridnya jangan berbuat dosa. Dia mengajarkan semua larang-larangan dari Yesus itu ada. Jangan membunuh, jangan kawin dua. Oh, Agama mana larangan Yesus itu kayak gitu? ikut Yesus. Bu, Yesus aja menyuruh membunuh ya, Bu. Ya. Nih. Mana dalilnya Yesus membunuh, sedangkan Yesus pun rela mati. Ah, nih. Apa cerita Pak Ustadz ini? Nih kata Yesus nih, kata Yesus ya. Ya, Pasti nih. Yesus membela dirinya. Nih kata Yesus nih ya. Nih. Apa kata Yesus nih ya? Nih ya, di kitab Anda ya. Nih kitab Anda ya. Oke? Ah, kata Yesus apa di ajarannya nih? Ya. Nih, lihat. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, kata Yesus, bawalah mereka kemari dan bonoilah mereka di depan mataku. Itu bukan Ustadz. Ini Itu Alkitab apa itu? Pasal ini berapa itu? Lukas. Ibu buka Lukas 19 ya, ayat 27. Buka ibu ya, ibu buka di rumah sendiri ya. Ibu langsung aja buka sendiri di rumah ibu ya, di rumah ibu aja langsung ibu buka sendiri baca ya, oke? Coba ibu baca dulu, ambil Alkitabnya Bu ya. Pasal berapa? Saya dari Lukas 19. Lukas 19. Kasihan loh Pak Ustadz. Nah, nomor 27. Firman Tuhan ini Pak Ustadz. Nomor 27. Coba. Nanti 23.000 memandang mata ini bisa percaya sama Pak Ustadz masuk Iya, makanya kita buktikannya. Nomor 27 bacain. Lukas 19:27. Baca yang kencang, Bu. Lukas ayat berapa? 19:27. Kan kita tengok, saya sering baca Alkitab, tidak ada satu Alkitab pun yang menjatuhkan manusia ke dalam dosa. Iya, baca dulu Ibu, nggak usah ngotot dulu sama saya ya. Dibaca dulu baru Ibu, kalaunya beda baru Ibu silahkan tuduh saya pendusta gitu ya. Lukas berapa? Lukas 19. Ya, Ayat 27. ayat 27. Nah, bacain kencang-kencang. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka. Pak Ustadz jangan sini. Dengar. Jangan Kan tuh ada tuh menyuruh tuh ya. Ada tuh. kayak mana ceritanya? Kan sama dengan yang saya baca ya. Sekarang gini Ustadz. Kan Ibu bentar dulu. Bohong nggak saya? Bohong atau tidak? Iya, bentar dulu Bu. Saya bohong atau tidak itu? Sabar dulu. Yang saya baca tadi bohong atau tidak? Tapi Pak Ustadz ini membahas Tidak kan? ini memotong cerita. Jadi sesat, padahal cerita itu tidak seperti Iya ya, itu. saya cuma membaca Bu. Yang saya baca bohong atau tidak? Coba Saya Ibu baca ya. sama Ustadz. Lalu Kan kayak kepada gitu. orang-orang yang berdiri di situ, ambillah Aduh. ambillah mina orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu dan padanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Dikira Kata ibu mereka saya kepadanya, dikira ibu saya bohong tadi ya. Mina.
Jawabnya. Enggak ada bohong-bohongnya. Saya menyampaikan ke ibu. Orang Ya. yang mempunyai kepadanya akan berdiri. Tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil. Ah. Juga apa yang enggak ada padanya akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka padaku menjadi rajanya. Hmm. Itu kan sudah lari cerita Pak Ustadz. Nah, itu kan isi kitab Anda. Itu kan isi kitab Anda, kata-kata Yesus kan. Di situ Yesus nggak ada yang salah kan, Bu? Saya membacakan nggak ada yang saya ubah kan, jujur kan saya baca. Betul nggak? Ini Pak Ustadz tertulis kayak gitu, tapi Pak Ustadz kena baca panjang dari awal ceritanya. Jangan Pak Ustadz ambil yang beginian saja. Ibu, Mengapa ya Ibu, ini? saya udah tamat baca satu sekop ya, kitab Ibu itu tamat saya. Pak Ustadz Tahu maksudnya? Yesus tidak jumpa, jadi dia terpaksa memotong-motong Alkitab. Mau dibaca dari awal pun mau di gini Bu ya. Kalaunya kita baca dari awal pun kagak berubah juga kosakatanya Bu. Maksudnya nggak berubah juga. Sekarang gini ya Pak Ustadz. Alkitab ini menceritakan dari awal mulanya bumi. Dia menulis ini mulai menciptakan bumi, manusia, semua lengkap di sini. Tuhan menuliskan banyak kagak lengkapnya Bu ya. Di mana tidak lengkapnya? Enggak lengkap, banyak enggak lengkap. Al-Quran Pak Ustadz yang tidak lengkap. Coba ya. Pak Ustadz itu saya mendengar dari Ustadz dia sendiri pun tidak masuk akal saya ajaran itu. Ya, banyak yang kagak lengkap tuh. Ya, mau lagi Bu, mau lagi saya sajikan ayat yang lain Bu. Jangan memotong cerita Pak Ustadz, jangan memotong tulisan-tulisan kitab. Terus itu mengartikannya itu harus sesuai yang ditulis. Jangan Pak Ustadz mempelintir, membaca. Nggak ada saya mempelintir, saya cuma baca sesuai teks aja Bu. Ngapain saya mempelintir? Artinya itu jangan Pak Ustadz pelintir ke jalan sesat. Siapa yang mempelintir? Saya cuma baca. Kan tidak mungkin Yesus yang Pak Ustadz bilang tadi, Yesus menyuruh orang membunuh, sedangkan Yesus sendiri rela mati. Kan tertulis, kok Ibu ngotot mau bantah kitab Ibu? Sedangkan Yesus itu Pak Ustadz memotong. Ibu, kan itu kan tertulis toh, ya. Ibu kalau mau bantah kitab Ibu silakan gitu. Baca dari awal Pak Ustadz. Iya, ngapain nyalahin saya? Kalau Ibu mau bantah kitab Ibu silakan. Gitu. Saya tidak bantah kitab saya bantah Pak Ustadz. Aduh. Rusak kata Alkitab. Tadinya benar Alkitab jadi sesat Pak Ustadz buat. Dari benar jadi sesat terus sejak kapan saya mengartikan teman-teman? Saya ini membacakan kepada Ibu, lalu saya pengen penjelasan Ibu kayak gimana gitu. Pak Ustadz gini. Aduh. Kok saya malah disalahin ya? Aduh. Yesus saja rela mati sampai dia tidak melawan. Mana mungkin dia mengajarkan suruh meraba, sedangkan dia pun baik. Itu kan tadi tertulis, betul nggak? Itu tidak betul tertulis karena ayatnya Pak Ustadz pelintir. Bukan mempelintir. Mau dibaca di kitab Ibu sama Bu, nggak ada beda. Bukan maksud saya Pak Ustadz. Aduh. Nggak apa-apa Bu ya. Baca dari 15. Silakan Ibu bantah buku Ibu sendiri, silakan bantah lah ya. Saya hanya menyampaikan ke Ibu, kalau Ibu mau bantah ya isinya silahkan Ibu bantah gitu ya. Jangan tuduh-tuduh saya gitu. Saya hanya menyampaikan yang tertulis. Al-Quran Pak Ustadz itu asli atau palsu? Asli dong. Asli. Pak Ustadz baru lahir. Kalau asli, kenapa kata-kata Al-Quran itu banyak tafsiran? Terus itu banyak tentang seks. Gimana? Coba tunjukkan ya.
Banyak tentang seks itu di mana itu? Ya banyak tentang seks itu kan tadi di kitab ibu itu ya. Enggak ada. Coba ibu tunjukkan. Gini. Tunjukkan sama saya, Bu. Ya, kata ibu tadi di Al-Qur'an tentang seks itu di mana, Bu? Enggak pernah saya baca Quran gitu. Iya, saya nggak pernah temui di Al-Quran saya tentang itu yang ibu sebutkan tadi. Coba tunjukkan sama saya di mana itu. Saya tidak punya Al-Quran, tapi saya mendengar. Makanya kalau yang kagak punya, kagak bisa baca, ngapain ibu sampaikan? Saya, saya ini ya Bu ya, setiap hari baca Quran saya nggak ada yang seperti ibu sampaikan itu, nggak ada gitu. Makanya saya minta sama ibu, mana ayatnya yang kayak gitu. Sekarang begini aja Pak Ustadz. Pak Ustadz mempelintir kata, membalikkan kata Pak Ustadz ini. Pandai membalikkan fakta yang benar jadi sesat. Sekarang begini, saya tanya Pak Ustadz. Oh, tanya lagi? Iyalah, sekarang kan Pak Ustadz tadi kan nggak boleh saya tanya Pak Ustadz. Ya, silakan. Ya, kalau dijawab jangan ngotot gitu. Kalau saya minta data, tunjukkan datanya. Sekarang jangan ibu ngibul gitu ya. Bible palsu atau asli? Sekarang saya tanya, Muhammad utusan Allah asli atau palsu? Wah, ada dalilnya asli. Kalau asli dari utusan Allah, setahu saya manusia punya pikiran, punya hati, bisa berpikir mana yang baik, mana yang jernih. Kalau asli utusan Muhammad, utusan Allah. Utusan Allah itu harus datang daripada Allah. Oh iya, terus? Berarti dia itu Allah. Tidak jauh beda dengan Allah, betul kan? Dia kan utusan Allah. Allah sama itu dia. Paham apa itu? Sekarang begini, berarti kalian mengerti apa maksud utusan Allah? Aduh. Kalian bilang Muhammad utusan Allah. Iya. Berarti Allah sama Muhammad satu. Beda. Muhammad datang dari Allah. Beda. Berarti satu itu satu ajaran, bukan satu orang ya. Kalau Pak Ustadz, kalau kutanya Pak Ustadz utusan Allah itu utusan Allah. Berarti dia kan diutus oleh Allah. Iya, berarti betul. Dia tidak jauh sama dengan Allah. Ya beda. Beda. Berarti Muhammad bukan utusan Allah, begitu saja. Ajarannya yang satu ajaran. Berarti Muhammad utusan Allah palsu. Kayak Yesus kan Yesus dan Bapa satu ajaran, bukan satu orang. Kami mengakui Yesus karena dia datang dari Allah. Karena dia utusan Allah. Berarti Allah sama Yesus satu karena dia datang dari Allah. Satu apa mereka? Ustaz tidak mengerti. Satu apa mereka, Bu? Sekolah agama. Satu apa mereka? Satu diri gitu. Sekarang gini. Satu pribadi. Utusan Allah itu bagaimana menurut Pak Ustaz? Iya, Nabi Muhammad dengan Allah beda. Allah itu bukan makhluk, Nabi Muhammad itu manusia. Manusia kenapa dia dijadikan utusan Allah sedangkan dia tidak dari Allah? Dari dulu Allah mengutus manusia, nabinya. Masa mengutus Allah? Sekarang gini, utusan Allah itu baik atau jahat? Ya baik. Baik Allah kan? Tapi kenapa Muhammad kelakuannya jahat? Oh, di mana? Menikah banyak istri. Oh, menikah banyak istri. Nggak ada larangan Yesus itu. Nah, Yesus kagak pernah ya. Dua aja dilarang. Bu, kagak pernah Yesus. Kagak pernah Yesus melarang banyak menikah. Nggak pernah dikatakan Yesus. Bahkan Yesus pun istrinya 2 juga, Bu. Di mana dalilnya Yesus istrinya 2? Oh iya. Aduh. 3 tahun meninggal. Pak Ustadz jangan membuka Alkitab palsu, yang palsu Ya itu bukan. Ini bukan Alkitab palsu, Bu ya. Nah, Ibu nanti beli buku ini ya. Makam Keluarga Yesus ya. Beli di aplikasi Jingga ya, Oren ya. Di sini diceritakan istri Yesus 2, anaknya 3 gitu ya.
Itu kalian sendiri yang membuat Ini adalah Sekarang kitab. begini, Ustaz. Ini adalah, bentar Bu, ya saya jelaskan dulu bukunya. Ini adalah buku dari Kristen ya, yang mencetak juga Kristen gitu ya. Sekarang begini Pak Ustaz. 21.000 mandang memata, tidak 21.000-nya bodoh yang bisa mempercayai Pak Ustaz. Loh, Aku saya kan mikirnya logis saya kan menyampaikan ada buktinya ya. Ada referensinya, Yesus istrinya 2 melalui penelitian Kristen sendiri kan gitu nih. Ya. Dan Ini kan dia meneliti makam Yesus tuh ya, dari Kristen sendiri yang menelitinya. Jadi mereka mengatakan bahwa ya bahwa tidak menikah. bahwa Yesus punya istri 2 dan anak 3 gitu ya. Nah, gitu Bu. Saya tidak mempelintir, lagi-lagi saya menyampaikan ilmuwan Kristen yang meneliti makam Yesus ya. Makam Yesus tapi tidak Yesus kawin 2. Iya. Tidak menikah mati. Jadi Bu, jadi Yesus gini, mati belum menikah, umur 33 Yesus tahun. itu ya tidak ada melarang punya istri banyak, nggak pernah dia melarang ya. Ya. Nggak Jadi pernah bagaimana dilarang bisa Yesus. Ustadz bilang Muhammad itu utusan Allah yang baik, teladan. Jadi gini Bu, Bagaimana bisa? Yesus Yang itu Bu ya, kelakuannya aja sadis. Bu, Yesus itu dia dari asal moyangnya itu adalah dari istri kelima gitu ya. Sekarang Yesus itu pun berasal dari orang yang banyak istri Bu ya. gini, bisa bercerita tentang Yesus yang fitnah ya, yang Ustadz fitnah Saya itu. tidak fitnah, makanya Ibu belajar ya. Kita sesuai dalil. Nih, saya cerita sesuai dalil di kitab Ibu ya. Ngomong tidak ada dalil. Coba Anda buka Matius 1 pasal 1 ya. Yesus itu hasil dari istri banyak ya. Nih. Pak Ustadz. Bentar Bu, ya dengarkan dulu saya jelaskan, nanti Ibu menuduh saya katanya fitnah kan gitu ya. Di Matius 1 pasal 1 ya, Ibu ya. Moyangnya Yesus itu adalah Daud. Oke? Ibu tahu? Tahu? Yesus itu anak Daud. Iya, moyangnya Daud. Betul? Kok moyangnya Daud? Anak Daud dia. Ya. Nah, Daud ini Daud ini menurunkan Yesus dari istri yang ke-12 ya. Begini Pak Ustadz. Makanya Yesus itu bentar dulu Bu ya. Makanya Yesus itu Ibu ya, dia itu berasal dari istri yang ke-12 ya, dari istri banyak gitu. Saya Maryam itu melahirkan anak dari mana? Maryam dari kuasa roh Allah kan? Dari kehendak Allah. Jadi kenapa bisa Pak Ustadz memfitnah Yesus melahirkan dari perempuan banyak? Iya, karena moyangnya Yesus tertulis Bu, Maryam melahirkan Isa. Bu, di kitab Ibu ya, Yesus itu moyangnya adalah Daud. Daud ini istrinya banyak 1000. Nah, yang menurunkan Yesus itu adalah istri yang ke-12 ya. Pak Ustadz. Jadi jangan ini ya. Jangan Ibu apa ya? Jangan Ibu tidak menyukuri ya para nabi istrinya banyak, wajar gitu. Tuhan Ibu aja dari istri yang banyak gitu. Garisnya. Aduh. Buat jadi utusan Allah. Aduh, gitu Bu. Ya. Jadi ibu telusuri dulu ya jejak moyang Yesus itu dari hasil poligami masalahnya Bu ya. Coba kalaunya Daud tidak berpoligami Bu ya, hari ini Kristen nyembah tiang listrik Bu ya. Ustadz ini pandai. Makanya Ibu belajar ya. Saya itu bukan mengada-ada. Ibu belajar, silahkan Ibu belajar gitu ya yang saya sampaikan. Betul nggak Yesus keturunan dari poligami kan kayak gitu? Tidak usah, karena Pak Ustadz ini pandai memfitnah. Loh, saya tidak ada memfitnah, itu dari kitab Anda sendiri. Fitnah namanya. Bukan, itu dari kitab Anda sendiri, bukan memfitnah saya.
Kayak gimana? Bukan fitnahan itu. Mari Iya, itu dari kitab Anda, makanya Anda pelajari, bukan fitnahan itu, Bu. Ya, kan Ibu ya nanti pelajari dan minum obat jangan lupa gitu ya. Ustadz hanya pintar. Enggak ada di sini. Memangnya dari tadi saya menampilkan yang fitnah? Enggak ada, semua tertulis yang saya sampaikannya. Dari tadi saya menyampaikan yang tertulis. Begini saja, kita ngomongkan tentang dua utusan. Yesus juga utusan Allah, Muhammad Apa juga ini? utusan Allah. Oke? Nah, yang Pak Ustadz kagumi utusan Allah, Pak Ustadz ini Muhammad. Kelakuannya Apanya? banyak yang tidak mencerminkan, Apa? yang tidak bisa dijadikan contoh. Apa contohnya? Anak kecil dikawini. Oh, itu Yesus nikahin anak kecil, Bu. Nih ayatnya ya. Ini ayatnya, Bu ya. Saya tampilkan dulu sama Ibu. Bukan. Yang menikahi anak kecil itu Yesus. Nih ya. Coba Ibu ya kita baca ya. Jangan kemana-mana dulu ya. Saya mau tunjukkan bahwa Yesus menikahi anak kecil nih ya. Nih. Nah, Supaya Bu. jangan percaya cakap Ustadz ini. Ustadz ini Bu, ya. Nah, nih ya. banyak orang. Ini judulnya ya, Bu ya, menjawab tudingan Kristen ya. Ini Alkitabnya terbitan 1928 ya, Bu ya. Nah, di sini apa yang dikatakan oleh Yesus nih? Kata Yesus, istriku yang paling muda ialah Maria yang berumur 3 tahun. Tidak tahan nafsuku melihat popok Maria. Oh, indahnya. Markus 6:18-19 tuh ya. Pak Ustadz. Kayak gitu. Ini saya baca yang tertulis, Bu ya. Nah, pelanggaran Ibu. Perdebatan ini terjadi antara Ustadz Yusuf dan seorang Kristen Bulistra. Percakapan mereka bukan sekadar perbedaan pendapat biasa. Percakapan ini menyentuh hal-hal yang sangat mendasar tentang kitab suci, tentang nabi, tentang kebenaran, dan tentang bagaimana manusia memahami wahyu Tuhan. Namun sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita ingat satu hal penting. Tujuan kita di sini bukan untuk menghina siapapun. Tujuan kita adalah berpikir, merenung, menguji klaim, menguji keyakinan. Karena kebenaran sejati tidak takut diuji. Dan justru ketika keyakinan diuji dengan pertanyaan yang tajam, dengan logika yang jernih, dengan hati yang jujur, disitulah manusia bisa menemukan cahaya yang sebenarnya. Mari kita mulai menelusuri kronologi dialog ini. Perdebatan dimulai dengan sebuah pertanyaan yang sederhana, tetapi sangat tajam. Bulistra bertanya kepada Ustadz Yusuf tentang keaslian kitab suci. Apakah Alkitab itu asli atau tidak? Pertanyaan ini segera membuka pintu diskusi yang panjang. Ustadz Yusuf kemudian menyampaikan pandangannya bahwa Alkitab yang ada sekarang mengalami perubahan. Dalam proses penerjemahan dan penyalinan, pernyataan ini tentu bukan hal baru dalam diskusi teologi. Bahkan banyak sarjana barat sendiri membahas hal ini. Seorang sejarawan Alkitab terkenal, Bart Ehrman, pernah mengatakan bahwa naskah-naskah Alkitab yang kita miliki berasal dari ribuan salinan yang memiliki berbagai perbedaan penulisan. Pertanyaannya kemudian menjadi sangat penting. Jika sebuah kitab diyakini sebagai wahyu Tuhan, bagaimana proses penjagaannya? Dalam Islam, Al-Quran memiliki tradisi hafalan yang sangat kuat. Sejak masa Nabi Muhammad, ribuan sahabat menghafalnya. Hingga hari ini jutaan muslim di dunia masih menghafalnya secara lengkap. Al-Quran sendiri menyatakan dalam surah Al-Hijr bahwa Allah menjaga kitab ini. Apakah model penjagaan seperti ini juga terjadi pada kitab-kitab lain? Pertanyaan ini bukan untuk menyerang. Pertanyaan ini untuk mengajak berpikir. Perdebatan kemudian memanas ketika Ustadz Yusuf membaca beberapa bagian dari Alkitab yang menurutnya mengandung kisah yang sulit dipahami jika dianggap sebagai teks suci yang sempurna. Bulistra menanggapi dengan keberatan. Ia menilai bahwa ayat tersebut dipotong dari konteks cerita. Disinilah kita melihat satu fenomena penting dalam diskusi agama. Banyak sekali perdebatan sebenarnya bukan tentang teksnya, tetapi tentang penafsirannya. Satu orang membaca teks secara literal, orang lain membaca secara kontekstual. Pertanyaannya menjadi semakin dalam. Bagaimana cara kita memastikan bahwa sebuah tafsir adalah tafsir yang benar? Dalam Al-Quran, misalnya, Allah berkali-kali mengajak manusia menggunakan akal. Allah berfirman dalam surah Muhammad
bahwa manusia diminta mentadaburi Al-Quran, merenungkan maknanya. Jadi bukan sekadar membaca, tetapi memahami. Ini mengajarkan satu prinsip penting. Agama tidak boleh hanya diwarisi. Agama harus dipahami. Perdebatan kemudian bergeser kepada sosok yang sangat penting dalam kedua agama, Yesus atau Nabi Isa. Dalam Islam, Isa adalah nabi besar yang sangat dimuliakan. Bahkan namanya disebut berkali-kali dalam Al-Quran. Ia lahir dari Maryam secara mukjizat. Ia membawa Injil. Ia menyeru manusia untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa. Namun Islam tidak memandang Isa sebagai Tuhan. Disinilah muncul pertanyaan besar yang sering muncul dalam dialog Islam dan Kristen. Jika Yesus adalah Tuhan, mengapa dalam Bible ia sering berdoa kepada Tuhan? Dalam Bible Matius disebutkan bahwa Yesus bersujud dan berdoa kepada Tuhan. Kitab Kejadian juga menggambarkan Nabi Ibrahim bersujud sampai ke tanah. Pertanyaannya menjadi sangat reflektif. Jika seorang nabi bersujud kepada Tuhan, bukankah itu menunjukkan bahwa ia adalah hamba Tuhan? Pertanyaan ini telah diperdebatkan oleh teolog selama berabad-abad, dan setiap orang yang mencari kebenaran harus berani memikirkan pertanyaan ini dengan jujur. Salah satu bagian paling menarik dalam debat ini adalah ketika mereka membahas konsep utusan Tuhan. Bu Listra mempertanyakan, bagaimana mungkin Nabi Muhammad disebut utusan Tuhan? Di sini Ustadz Yusuf menjelaskan konsep dasar dalam Islam. Seorang nabi adalah manusia. Ia bukan Tuhan. Ia tidak disembah. Ia hanya menyampaikan pesan dari Tuhan. Konsep ini sebenarnya sangat sederhana. Jika seorang raja mengirim utusan, apakah utusan itu menjadi raja? Tentu tidak. Ia hanya membawa pesan. Dalam Islam semua nabi berada dalam posisi ini. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Semuanya adalah manusia yang diutus. Semua mengajarkan satu pesan yang sama. Sembahlah Tuhan yang Maha Esa. Teman-teman setia channel Zanikun, mari kita berhenti sejenak. Mengapa perdebatan agama sering begitu emosional? Karena agama menyentuh identitas terdalam manusia. Agama bukan sekadar ide. Agama adalah keyakinan, keluarga, budaya, bahkan harapan tentang kehidupan setelah mati. Ketika keyakinan itu dipertanyakan, emosi manusia ikut bergerak. Tetapi justru disinilah pentingnya kedewasaan intelektual. Kebenaran tidak perlu diteriakkan dengan marah. Kebenaran cukup dijelaskan dengan jujur. Dan orang yang mencari kebenaran tidak takut dengan pertanyaan. Bahkan Nabi Ibrahim dalam Al-Quran pernah bertanya kepada Tuhan, bagaimana cara menghidupkan orang mati? Bukan karena ia ragu, tetapi karena ia ingin hatinya menjadi lebih tenang. Artinya, pertanyaan bukanlah musuh iman. Pertanyaan adalah jalan menuju iman yang lebih kuat.